Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Raihana, teman saya, Gebri Ajrina, Andi Hadisa Putri, dan Ainaya Fatinyadin, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Etika Penelitian dan serta penulisan sitasi dan referensi yang tepat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Ibu Yara Andita, Anastasia, SPSI Psikolog, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Baiklah, pada pembahasan pertama akan saya sendiri membawakan apa itu informed consent. Informed consent atau pernyataan persetujuan merupakan bentuk kontrak sosial yang sifatnya resmi dan berlandaskan hukum. Dalam informed consent, peneliti memiliki tanggung jawab etik untuk menjelaskan kepada partisipan atau subjek penelitian tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan terkait dengan penelitian. Peneliti juga harus menjelaskan terkait informed consent sejelas-jelasnya kepada subjek penelitian. Selain itu, partisipan yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian juga memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya sepanjang informasi tersebut tidak melanggar privasi subjeknya. Sedekat apapun hubungan subjek dan peneliti, jika subjek tersebut merasa keberatan saat menceritakan atau menjelaskan kepada peneliti, peneliti harus menghormati hak subjek tersebut untuk tetap menjaga privasinya dan menjunjung tinggi keinginan subjek. Standar etik APA juga pembinaan mengenai apa saja yang harus terlihat dalam informed consent. Berikut beberapa situasi dalam informed consent. Situasi sebelum penelitian. Yang pertama, menetapkan maksud penelitian, jangka waktu yang diperkirakan, dan prosedur penelitian. Yang kedua, hak untuk menghentikan dan memberhentikan partisipan dari penelitian tersebut. Yang ketiga, konsekuensi yang dilihat atau diprediksi sebelumnya. Yang keempat, faktor-faktor yang sudah dilihat atau diprediksi sebelumnya. Yang kelima, manfaat prospektif penelitian. Yang keenam, batas-batas keberhasilan yang perlu dijaga. Yang ketujuh, insentif atas partisipannya. Yang kedelapan, siapa yang harus dikontak atau dihubungi bila ada pertanyaan tentang penelitian itu, dan hak-hak partisipan dalam penelitian. Penelitian eksperimental. Penelitian wajib memperhatikan hal-hal tersebut jika ini merupakan penelitian eksperimental. Yang pertama itu sifat perlakuan dalam eksperimental tersebut. Yang kedua, pelayanan yang disediakan atau tidak disediakan dalam kelompok kontrol. Yang ketiga, cara yang digunakan untuk pengelompokan responden ke dalam kelompok kontrol. Yang keempat, alternatif treatment yang dilakukan jika responden mengundurkan diri. Yang kelima, kompensasi untuk biaya yang bersifat moneter dari interaksinya. Yang terakhir, perekaman audio atau video dan pengambilan gambar. Untuk melakukan riset dengan data yang bersumber dari rekaman audio atau video serta melibatkan pengambilan gambar dari responden, maka sebaiknya dibuat informed consent untuk menghindari orang-orang yang berniat jahat atau berniat buruk untuk tujuan di luar riset yang diberikan, yang dapat merusak nama peneliti dan responden. Atau setidaknya ada jaminan dan batasan penggunaan rekaman dan gambar tersebut hanya kepada keperluan penelitian tersebut saja. Ada beberapa kondisi yang diperbolehkan tidak menggunakan informed consent, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan tidak menyebabkan stres atau kerugian dan melibatkan studi tentang praktik pendidikan, kurikulum, dan metode manajemen kelas yang normal dan wajar dalam setting pendidikan yang umum dilakukan. Yang kedua, bila peneliti menggunakan kuesioner anonim
yang tidak mencantumkan nama atau identitas responden. Yang ketiga, bila penelitian dilakukan dalam setting organisasi yang berhubungan dengan efektivitas kerja dan keberhasilan dilindungi. Maksudnya kerahasiaan dilindungi. Yang keempat, bila hal tersebut diperbolehkan oleh hukum dan peraturan dinas-dinas terkait dengan penelitian dan pengembangan keilmuan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gebri Azrina. Kepada Gebri Azrina dipersilahkan. Akan menjelaskan mengenai informed consent pada subjek yang spesifik. Tidak semua subjek merupakan subjek penelitian yang situasi dan kondisinya umum ditemukan. Dalam beberapa penelitian, subjek yang terlibat memiliki keunikan dan spesifikasi tersendiri yang kondisinya tersebut menuntut peneliti harus membuat strategi tersendiri dalam memberikan informed consent. Dalam buku penulis mengenai metodologi penelitian kualitatif pada tahun 2010, penulis menyatakan beberapa subjek spesifik yang sangat penting digunakannya dalam informed consent. Yang pertama, anak-anak dan remaja atau di bawah usia 18 tahun. Jika peneliti hendak menggunakan subjek anak-anak dalam penelitiannya, maka persetujuan informed consent harus didapatkan dari orang tuanya atau pengasuhnya jika anak tidak tinggal bersama orang tuanya atau jika orang tuanya sudah tidak ada. Selain mendapatkan persetujuan dari orang tua atau pengasuhnya, persetujuan informed consent juga harus didapatkan dari anak yang bersangkutan. Jika anak sudah dapat membaca dan memahami apa yang tertulis, perlu dipahami bahwa segala yang tertulis pada lembar informed consent harus dibuat sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Jangan membuat kalimat yang sulit dipahami oleh anak. Paget pada tahun 1998 menyatakan bahwa anak-anak yang belum dapat membaca pun perlu diminta persetujuannya melalui informed consent. Hanya saja penyajian informed consent melalui verbal oleh peneliti dan persetujuannya didapat melalui verbal anak tersebut. Bagi remaja di bawah 18 tahun, beberapa ahli penelitian kualitatif masih menggolongkannya dalam masa kanak-kanak karena beberapa karakter remaja dengan usia di bawah 18 tahun masih seperti anak-anak dan kesadarannya mengenai tanggung jawab masih berkurang. Untuk itu, maka informed consent diberikan untuk mendapatkan persetujuan dengan menyesuaikannya dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Selain itu, tetap harus mendapatkan persetujuan informed consent dari orang tua atau guru di sekolahnya. Yang kedua yaitu lansia atau manula. Salah satu ciri khas dari lansia atau manula adalah mudah lupa atau sulit mengingat kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi, sementara ingatan akan masa lalunya sangat kuat. Informed consent menjadi sangat penting dalam melakukan penelitian dengan menggunakan lansia. Hal ini menghindari kelupaan bagi lansia yang terlibat sebagai subjek penelitian. Jika peneliti melibatkan lansia atau manula dalam penelitiannya, maka persetujuan informed consent harus diperoleh dari lansia yang bersangkutan. Selain itu, informed consent juga harus diperoleh dari keluarga lansia. Bagi lansia yang tinggal di panti Reda, maka persetujuan informed consent harus diperoleh dari perawat yang merawatnya atau dari wakil peneliti tersebut. Yang ketiga yaitu subjek dengan gangguan mental. Penelitian kualitatif yang berkaitan dengan penelitian klinis terkadang menggunakan subjek dengan menggunakan gangguan mental. Jika dalam penelitian seperti ini, sebaiknya bukan hanya informed consent yang perlu didapatkan, tetapi tujuan penelitian, rancangan penelitian, atau jika menggunakan suatu terapi tertentu perlu mendapatkan pengawasan yang ketat dari supervisor ahli yang sudah diakui di bidangnya seperti dokter, psikiater, atau psikolog. Persetujuan informed consent pun harus diberikan pada supervisor yang kompeten seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di samping persetujuan dan intuisi yang bersangkutan untuk subjek dengan gangguan mental ringan, perlu persetujuan dari subjek yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu subjek atau kelompok subjek spesifik lainnya. Kelompok subjek spesifik lainnya seperti kelompok homoseksual yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu atau kelompok anak jalanan yang tinggal
pusat rehabilitasi sosial. Perlu diberikan informed consent jika peneliti hendak melibatkannya dalam penelitian. Kelompok subjek yang terorganisir seperti kelompok homoseksual atau kelompok anak jalanan tersebut diberikan informed consent untuk mendapatkan persetujuan dalam keterlibatannya dalam penelitian. Selain itu, informed consent juga diberikan kepada organisasi tempat mereka bernaung atau intuisi yang memayungi mereka, sehingga jika terjadi sesuatu tidak diinginkan, maka pihak yang dirugikan dapat mengklaim serta berhak mendapatkan perlindungan dan tanggung jawab hukum. Biasanya bagi kelompok homoseksual atau kelompok minoritas lainnya, masalah konfidensialitas menjadi syarat utama jika mereka ingin dilibatkan dalam suatu penelitian. Dengan adanya klausul dalam informed consent yang menyatakan jaminan akan hak dan konfidensialitas, maka klausul tersebut akan dijadikan jaminan dan pegangan yang akan melindungi hak-hak mereka sebagai subjek penelitian. Mengingat sangat pentingnya permasalahan etika dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, seorang peneliti harus benar-benar memperhatikan dan tidak mengabaikannya, karena pada hakikatnya penelitian apapun yang dilakukan tujuan umumnya adalah membawa perubahan, perbaikan, kemajuan, serta pencerahan ke arah yang lebih baik dan lebih terang bagi peradaban umat manusia. Karena tujuan tersebut, maka segala bentuk kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terkait dengan permasalahan etika harus dicegah atau paling tidak diminimalisasi jauh sebelum penelitian dilakukan. EPS-style pada umumnya digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman situasi ini menggunakan EPS-style edisi revisi ke-6. EPS-style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi. Yang pertama itu ada mengutip dalam teks, in-text citation. Yang kedua, daftar pustaka atau bibliografi, list of reference. In-text citation mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi utuh sumber kutipan dalam daftar pustaka yang digunakan penulis. List of reference mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan sumber informasi yang dirujuk penulis. List of reference berada pada halaman terakhir dari karya tulis. Format tulisan standar kertas berukuran 8,5 x 11 inci, 80 gram dan berwarna putih. Margin kertas atau dokumen sisi kiri atas dan bawah 4 cm, sisi kanan 3 cm. Teks spasi ganda dan menggunakan jenis tulisan Times New Roman berukuran 12. Semua halaman harus mencantumkan nomor halaman di pojok kanan atas masing-masing halaman dan yang jaraknya 3 cm dari batas. Halaman abstrak berada pada halaman setelah halaman judul. Abstrak ditulis dalam satu paragraf spasi tunggal maksimum 250 kata. Kutipan langsung maksimum 60 kata. Kutipan langsung lebih dari 40 kata ditulis terpisah dari teks menjorok ke dalam 1 cm spasi tunggal dan rujukan ditulis pada akhir kutipan, lengkap dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman asal kutipan. Kutipan langsung kurang dari 5 baris ditulis pada tubuh teks dengan tanda kutip. Kutipan tidak langsung ditulis pada tubuh teks dilengkapi dengan rujukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh mensitasi dalam in-text citation atau mengutip dalam teks. Yang pertama itu karya dengan dua penulis. Contohnya penelitian Furtado dan Destrinelli tahun 2014 menyimpulkan bla 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 atau bla bla bla, penelitian tentang kemampuan membaca cepat mahasiswa menyimpulkan bla 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 dalam kurung Furtado dan Destrinelli tahun 2014. Yang kedua ada karya 3-5 penulis. Contohnya Cambridge, Cornell, Sunbury dan Harlow 1993. Dalam tubuh teks rujukan ditulis sebagai berikut: Cambridge, Cornell, Sunbury dan Harlow 1993. Yang ketiga, 6 pengarang atau lebih. Contohnya itu Cambridge, Cornell, Sunbury, Harlow dan Sutton 1993. Contoh dalam teks tubuh rujukan ditulis sebagai
Kernis dan kawan-kawan 1993. Yang keempat ada pengarang tidak diketahui, citasi sumber pada judul dengan huruf miring, citasi sumber pada judul dengan huruf miring, citasi sumber pada judul buku atau laporan dengan huruf miring, dan pada judul artikel, bab, dan halaman web dalam tanda kutip. Contohnya, sebuah penelitian serupa dilakukan terhadap siswa yang belajar membuat makalah penelitian, tanda kurung tanda petik menggunakan APA, dan tahun 2001. Yang kelima ada dua karya atau lebih dalam tanda kurung yang sama. Contoh, Benedict 2002, Harlow 1983. Yang keenam, pengarang dengan nama sama menggunakan inisial sama. Inisial nama pertama dan nama terakhir. Contoh, E. Johnson 2001, L. Johnson 1998. Yang ketujuh, ada dua karya terlebih dengan pengarang sama dalam tahun sama. Contoh, penelitian Benedict tahun 1981A menggambarkan bahwa bla bla bla. Yang ke-8 ada mensitasi atau mengutip sumber tidak langsung. Contohnya, Johnson berpendapat bahwa bla 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 tanda kurung seperti dikutip dalam Smith 2003 halaman 102. Yang ke-9 ada tahun tidak diketahui. Contoh, studi lain tentang siswa dan keputusan penelitian menemukan bahwa siswa berhasil dengan bimbingan belajar dalam kurung tutoring dan APA, T dan T, artinya tanpa tahun. Yang adapun halaman daftar pustaka atau referensi. Yang pertama, semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. Yang kedua, daftar pustaka dapat pada halaman terpisah dari uraian penulisan. Yang ketiga, ukuran margin seperti pada halaman penulisan. Yang keempat, judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring atau tanda kutip. Yang kelima, kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul. Yang keenam, jarak antar karya atau pustaka 2 spasi. 7, inden pada baris kedua dengan jarak setengah inci. Yang ke-8, daftar pustaka harus disusun berdasarkan alfabet.